Jadi kita biasa, selain itu kita biasa ngobrol sama seorang musafir. Iya, Bu Parti juga tahu ya. Ya, beda-beda. Banyak pengalaman yang kita dapat dari seorang musafir. Karena musafir itu kadang ini apa ya? Apa? Ke ziarah ya, Pak ya? Apa? Mendoakan ke makam. Kalau dulunya pertama ya emang saya ke Wali Songo, terus ke wali-wali yang ada tulisan seperti tadi Pangeran Angga gitu. Tadinya saya nggak pernah singgah, cuman karena lelah, tak tengok nggak ada orang, kotor, ada sapu, ada cesesan juga, ya sudah saya istirahat. Sambil tak sapuin dulu. Kebetulan ada kuncinya ke situ yang ngobrol-ngobrol sebentar. Nah, itu apa sih maknanya ziarah itu? Orang ikut torekot hakikat ma'rifat yang katanya syariat torekot hakikat ma'rifat juga. Saya nggak nyalain, sedikit yang benar, banyak yang sesat. Orang ziarah juga begitu kok. Oh iya, banyak. Seperti orang hafal Al-Quran dan hadis, apa perilaku mereka mencerminkan? Sama saja, tergantung memahaminya. Anda mengatakan bahwa ziarah Wali Songo itu apa? Mendoakan mereka. Yang tepat sebenarnya apa ya? Kalau saya sendiri, misalnya Wali Songo ya, mereka terkenal sebagai wali, pengembar Islam, penyebar Islam. Ya saya hormati dia sebagai penyebar Islam. Kalau bukan karena mereka Wali Songo, mungkin Hindu semua di sini akhirnya lebih sulit memahami alam semesta ini secara benar. Adanya Allah itu bagaimana? Bagi saya ziarah ke arah itu, bersyukur. Jadi ya, yang tepatnya apa ya, mendoakan loh. Mereka sendiri sebenarnya yang punya keberkahan itu mereka, bukan kita kok. Tapi bisa juga sebaliknya, kalau kita dikaruniai keimanan yang kuat, ya emang kitalah pewaris keberkahan mereka. Tapi nyatanya kita kaya, minta jodoh, minta rezekinya lancar, loh, itu udah salah kok. Makanya ziarah hati-hati. Saya nggak mengartikan bid'ah loh, enggak. Karena bid'ah itu secara kalimat itu amalan yang sia-sia. Saya pernah masuk juga ke Salafi itu, ya mereka sholat rajin, desek-desekan, tapi kok tetap saja senggol-senggolan dalam hal pekerjaan, ada kedengkian, Ada saling menjatuhkan ya, Pak ya? iya, sama saja, malah lebih parah setahu saya. Jadi kalau kalian sholatnya benar, memahami Al-Quran dan hadis benar, nggak mungkin kalian sama sifatnya dengan orang-orang yang kalian katakan bid'ah itu ahli ziarah gitu. Makanya bagi saya sih, silakan saja ziarah, nggak usah ngelarang lah, katakanlah silakan saja, katakanlah ke masjid gitu loh. Tapi jangan anggap semua masjid itu ngerti tanggung jawab. Ya kalian alhamdulillah Mas. Bapak masih keluarganya masih lengkap, mohon maaf. Alhamdulillah masih asli. Masih ada. 53. 53. Kalau sekarang bisa dibilang saya bersyukur jadi musafir. Bukan berarti berhutang ya. Saya sebenarnya ingin segera selesai, segera jualan kopi. Ada sampingan juga ya, Pak ya? Cuman rasanya di saat berhenti, kok hati sulit nyambung dengan akal, hati sulit zikir, itu saja. Makanya saya meskipun dongkol ya, ingat di barangkali pendamping jiwa saya masih menginginkan saya belum sempurna jadi musafir, ya sudah. Tapi saya secara nggak langsung ya protes juga. Yang protes apa yang bikin saya kan lelah kalau jadi musafir Mas. Kalau ada yang benci musafir, sebenarnya musafir juga bertahu. Membenci musafir sama saja membenci dunia. Membenci musafir sama saja kalian itu mandi di apa ya, air comberan, dapat penghasilan, dagang ada untung, pejabat dapat gaji nggak mau peduli. Apa bedanya tiap hari berkecimpung dalam comberan, karena nggak mau mencucikan harta. Loh, sahabat Rasulullah yang terpilih pertama sebagai pengganti Rasul Khalifah ya, Sayyidina Abu Bakar loh, yang banyak berkorban harta. Satu ayat mengatakan kan, sholat apa ya, surat Al-Lail kalau nggak salah, memberi orang tanpa dia kenal dan semata-mata wajhillah, wajah Allah atau ridho Allah, jadi bukan karena tendensi. Itu Sayyidina Abu Bakar. Yang lain-lainnya seperti menantunya sendiri. Kenapa kok jadi khalifah keempat? Bukannya setelah Sayyidina Abu Bakar, kok Sayyidina Umar dulu, baru Utsman, baru Sayyidina Ali. Bukannya Sayyidina Abu Bakar dan baru
langsung Sayyidina Ali. Coba di situ. Itu kan artinya orang yang banyak mensucikan harta dan iman pada Allah, bukan ikut-ikutan. Banyak saya dengar dari para musafir atau orang-orang yang tadinya peduli musafir sekarang enggak. Sesama muslim itu bersaudara, maknanya bagaimana? Jangan saling menjelekan. Anda dengan teman saling klakson, dengan orang lain kebut-kebutan, masa bodoh. Apa itu namanya sesama muslim bersaudara? Kasih saja sendiri. Jadi Anda katakanlah peduli kepada orang gila sejauh mana. Ini atas dasar ada mau Anda biar Anda bisa lama-lama ada organisasi atau gimana? Kan karena itu keikhlasan. Ini nama amal bina itu koreksi pada diri sendiri. ikhlas ya, Pak. Ya ikhlas lah. Ya Bu Parti sendiri sempat cerita, nggak ada beras, nggak ada apa-apa, Pak. Padahal di situ juga beberapa orang gila itu loh. Jadi kita bikin video bukan karena kita akan banyak dikenal sama orang, tapi kita Jamin, bagi saya sejak bersyukur masih ada pemuda yang peduli orang gila, orang-orang yang terlantar gitu saja lah. jadi untuk hari ini kan 17 Agustusan. Gimana, Pak? Bapak menilainya gimana? Buat anak-anak muda sebagai penerus bangsa. Ngomong nggak ngomong sama saja, Mas. Masih banyak katakanlah orang-orang yang berjiwa preman-preman kayak zaman baru merdeka, akhlak masih menguasai wilayah. Masih ada preman yang begitu. Tapi itu masih udah didominasi dengan anak-anak pang yang tahu kemanusiaan. Sama musafir saya juga beberapa kali Pak sini makan bareng-bareng. Anak pang. Orang-orang pengamen kadang-kadang begitu. Jadi terkadang anak-anak pang itu tidak dinilai dari penampilannya. Loh. Beliau hatinya baik sebenarnya, ya Pak ya? Anak pang juga yang bagus. Kalau mereka tidak ngamen di perapatan-perapatan, itu kan mereka ada rasa syukur daripada musafir dari mana ya? Gitu loh. Kalau mereka di lampu merah bisa ngamen begitu, untuk makan bisa. Loh, kalau yang punya pikir begitu ada musafir, Pak sini es, sini katanya makan bareng. Masih banyak yang begitu, Mas. Tapi masih ada juga yang katakanlah ya ini wilayah saya gitu loh. Jadi ya saya punya hak kasar atau gimana karena begitu, Masya Allah masih ada. Jadi untuk pemuda-pemuda ya kaji sendirilah yang namanya iman Islam itu apa. Bisa aja nggak usah macam-macam, Mas. Kemarin sih ada ininya kamera 2. Nah kalau waktu dulu berarti juga begini simple. Itu nggak tahu kualitas gambar atau apa. Gambar. Kualitas gambar. Mau dimakan sekarang atau nanti? Enggak. Kalau 17 Agustusan Bapak bisa nyanyi nggak? Ah, Enggak. tadi juga di warung itu ada tahu ada bolet ya. Oh ada es nggak ada. Ternyata yang 17-an itu ya. Nggak respect. Nggak respect. Mereka saya sayang semua. Kalau kamu katakan saya kok mengatakan begini, orang Indonesia bukan, gitu ya. Loh, kalau saya nggak sebatas negara kok, beragama itu bagaimana? Beberapa kali saya dikasih makan orang non Islam kok Hindu, Kristen Pak sini makan. Kami bukan Muslim, nggak masalah. Tidak memandang agama ya, Pak? Jadi sebenarnya kalau dia menghormati 17 Agustus apa sih? Menghormati tujuannya ke arah mana? Kemerdekaan untuk bermaksiat dalam arti maksiat bukan pelanggaran atau apa ya? Maksiat dalam arti ngebut-ngebutan berkendara tanpa etika. Apa itu juga bukan maksiat? Di masjid tapi katakanlah hanya ya megah-megahan ada kiai tapi nggak peduli kiri kanan. Megah-megahan kata memberi anak yatim piatu terus ada pesta-pesta. Sempat ada dengar katakanlah anak yatim piatu sampai nangis. Ya toh, nangis karena banyak anak-anak kok ada ayah ibu yang nggak ada, akhirnya lari ke kamarnya, menyakiti kan akhirnya. Lebih baik santuni saja. Mana anak yatim piatu? Ya kasih, nggak usah katakanlah ada acara kalau dipanggil semua anak yatim piatu, mati loh. Ya Allah, mereka pada punya ayah ibu, saya enggak. Sempat ada saya dengar begitu sampai akhirnya protes semua.
Haji saja yang namanya maksiat itu gimana lah? Yang namanya saudara mukmin gimana? Yang namanya beragama itu gimana? Jangan mengatakan dulu saya beriman pada Allah. Saya Islam yang benar. Di Al-Quran juga ada cara itu kan? Iya benar. Kan jangan dulu katakan beriman, iman itu belum masuk. Ini salah satu iman masuk insya Allah seperti kalian berdua. Amin 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 amin. Jadi itu teman-teman, Pak Hanif yang beliau rasakan di perjalanan itu banyak ya Pak ya, banyak yang menilai Pak Hanif itu ya macam-macam ngebut ya. Oh, penilaian saya. Penilaiannya Bapak selama di jalanan. Jadi itu teman-teman jangan. Nah, kemarin juga ketemu orang yang bisa rekod dari kemarin tapi nggak menjalani, olah pikirnya akhirnya ya ada titik temu. Ternyata kalau orang itu dibimbing ke arah hidayah, kalau baca Al-Quran itu Allah menarik orang ini ke cahayanya ya. Cahayanya itu beda-beda. Nggak semua orang hafal Quran dan hadis itu pasti masuk hidayah Allah, nggak. Gitu loh. Nggak semua musafir, nggak semua kayak kalian. Misalnya, setiap kota ada, kalau bakalan kayak kalian akhirnya nggak ada orang gila gitu, nggak ada orang gila yang terlantar. Minimal ada kamar-kamar sendiri mereka dulu. Insya Allah itu juga belum tentu. Itu suatu tangga, suatu jalan menuju diterimanya iman Islam kita. Setelah itu kalau emang hal itu belum masuk juga, ayo tambah yang lain. Koreksi sholat kalian untuk apa? Dulu. Wajib sholatnya apa? Iya, sekedar gugur kewajiban karena adat. Kalau arti gugur kewajiban karena memenuhi perintah Allah, baguslah, bersyukur. Tapi kalau gugur kewajiban karena riya, pandangan orang tua atau lingkungan, ya itu yang salah. Nah ini dalam arti kalian bisa begini dari unsur mana kebaikan Anda yang mana sampai Allah memilih kalian untuk lihat tongkatnya. Boleh? Nggak apa-apa pengen lihat ini teman-teman. Yang Pak Hanif bawa ini tongkatnya jalan ini buat sendiri. itu waktu dari Batang. Dari Batang. Di hutan Batang itu. Mana bisa dekat? Tongkat dulu itu kan rusak. Ini berarti langsung kayak gini Pak bentuknya. Iya, langsung. Ini akar ini tadi kan. Oh, akar. Oh, ini pohon akar. kopi. Oh iya benar. Goyang-goyang. Jadi ini akar. Jadi ini yang di atasnya ya Pak ya. Iya buat penyangga. Jadi ini pohon apa Pak? Pohon kopi. Kopi. Kalau dia lurus saja begini, misalnya tongkat begini, lo kadang-kadang seruntul. Ini Ya, kan agak nyangkol. Kadang-kadang ya kalau di ada manfaatnya nggak ini? Manfaat maksudnya manfaat apa ini? Maksudnya buat jalan ya. Buat jalan. Bantu Bapak ya. Sejujurnya ya sebenarnya tak akui setiap ganti tongkat atau apa itu kadang-kadang ada isinya kok. Ada isinya dengan sendirinya. Bagi orang yang tahu ada isinya. Dan dicikir apa atau perjalanan hidup apa batin yang bagaimana. Kadang-kadang saya juga merasa kok ini berat. Kita pernah dikasih sama seorang musafir yang mana dikasih katanya sih pembuat emas. Terus Dan dia ngasih batu dan nyarannya buat jaga. tidak mas, kalau itu sih kalau Anda yakin ke arah itu silahkan, tapi bagi saya ya malah pikir lain ya. Sekarang hari Yakin pada Allah itu gimana? Kalau katalah ada dikasih cincin atau keris atau apa untuk menjaga kalian, itu menjerumuskan kepada pelindung saya adalah bukan Allah. Tongkat saya ini ibaratnya, Ya, benar. cincin saya ini atau keris saya ini. Itu bukan jadi kecil, ini apa itu? Masa tongkat kok jadi pelindung? iya. Masa jadi pelindung? Kasih saja Allah kalian. Ibaratnya ya emang Allah itu nggak kelihatan, tapi faktanya coba tuh pohon macam-macam, ada baudan, ada padi, rumput macam-macam, satu tanah 1 meter saja kalian bisa nggak memahami Allah itu apa, gimana itu juga sulit kok, tapi bukan berarti nggak ada gitu loh. Adanya satu tanah segitu banyak rumput juga itu membuktikan adanya Tuhan semesta alam kok. Yang jaga kita Allah ya Pak ya. Nah iya, tapi Allah itu nama.
Kita bukan sendiri teman-teman. Allah itu nama. Jadi intinya katakanlah ya, maaf ya, orang-orang sok torped hakikatul ma'rifat menyarankan harus kamu yang diingat hanya Allah. Loh, saya nggak pernah ketemu Allah, bagaimana saya bisa ingat Allah dengan enak ya? Kemarin saya ngomong kepada ada yang bicara, loh Pak, saya dulu waktu pacaran hati saya cantik loh. Akhirnya teringat terus loh iya, kalau pacar cantik ya. Nah kalau Allah, bagaimana saya menggambarkan ingat Allah itu gimana? Tapi kan bukti-buktinya ada itu gimana kan itu loh. Ternyata 9 tahun jadi Mesir kok masih hidup, nggak kerja. Loh, itu saya juga mikir kok bisa, kok saya masih hidup gitu loh, gitu. Kadang-kadang mikir begitu. Tadinya kan saya nggak mikir jadi musafir itu loh. Tapi itu kan menandakan apalagi yang kamu ragukan tentang adanya saya, gitu. Kata Allah ibaratnya kan karena begitu. Kita sholat juga maaf, ada golongan sholatnya orang-orang golongan setan dan golongan Allah. Golongan Allah itu yang mana? Yang ada efeknya lah. Hebat terakhir Sebulan Pak. sekali insya Allah ya respect diri lah, respect apa ya manfaatnya sholat sebulan yang lalu itu, bulan sekarang adanya kebaikan Anda, keinginan kalian meningkat kepada Allah, ilmu Anda ditambah, apalagi ada YouTube, apa itu kan sudahnya ilmu. Emang nggak bisa dicerna 100%. Saya lihat hadis-hadis di YouTube dengan di kitab itu kadang-kadang kalimatnya beda. Makanya cerita Syekh Qadir Jailani, cerita siapapun di situ itu nggak orisinil. Kalau di Al-Quran sudah dijelasin, ahli kitab itu banyak menyembunyikan ayat Allah dan menambahkan. Kejadian Syekh Abdul Qadir Jailani atau wali-wali yang lain itu juga ada penambahan dan pengurangan, nggak asli. Makanya gunakan apa? Punya filter. Jangan telan 100%. Tapi jangan diabaikan gitu loh. Kalau nonton di HP juga sebenarnya Masya Allah kok cepet kok. Saya juga lebih cepet setelah ngerti HP saja, baru 2 tahun loh. Ada HP juga. Ada. Itu Subscribe ya. kadang Subscribe channel YouTube My Name TV apa ya? kadang-kadang nemu, tapi kok di tengah jalan ada HP, udah ambil. Biasanya kadang-kadang kalau udah di jalan itu cepat merusak toh, kena mobil atau kena motor itu. Nah, tapi kadang-kadang ada yang ngasih. Terus tak jual lagi, lama-lama apa ya? Saya mikir apa maksud Allah gitu. Akhirnya ya karena ada yang ngasih HP, ngasih duit, ya sudah. Akhirnya saya nanya apa itu kuota GB. Baru 2 tahun loh. Akhirnya sumbernya ilmu, tapi di situ sumbernya maksiat kan. Bukan berarti maksiat porno saja loh. Gudangnya judi ada di situ. Dari game bisa judi, dari segala sesuatu bisa judi. Makanya ya ambil manfaat. Pesan-pesannya Ya bagi saya insya Allah kebaikan kalian disyukuri Allah. Amin. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat. Amin ya Allah. Itu saja. Dah. Bagi Betul. saya sendiri ya, saya mohon penjaganya langsung. Kalau jiwanya Muhammad Rasulullah. Karena ingkun nafina laha hafid. Siapa pendamping jiwa saya? Kalau arti-arti macam-macam loh ya. Ada yang mengartikan pendamping jiwa itu malaikat raqib atid. Ada juga sedulur papat 5 pancar. Loh, bagi saya kembalinya itu pak saya larinya loh. Saya udah lelah jadi musafir nggak selesai-selesai. Bapak tadi ya Pak ya? Ya, Pak. Lihat di mana tadi? Lihat di sana. Jadi kita duduk di sini. Nunggu. Bapak di bawah. Pak. Ini langsung kemana? Mau kemana? Pulang. Ya ke arah Cirebon kan? Cirebon. Ada tujuan lagi nggak? Ya apa ya? Tujuannya sih pengennya ya selesai lah. Semoga selamat ya Pak ya. Hidup baru. Semoga selamat ya Pak ya. Amin. ada Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, teman-teman bisa nilai sendiri perkataan seorang musafir tersebut. Jadi kalau kita sendiri kita lebih percaya sama Allah. Iya, betul. Perkataan Allah. Saya ada pesan buat Pak Hanif. Yang pertama itu harus kita jangan tinggalkan sholat. Yang kedua harus peduli sama manusia di sekitar, baik itu tangga maupun teman sekitar kita, keluarga kita. Kita ambil hikmahnya aja. Yang terpenting kita berbuat baik itu harus mantepin sholatnya dulu. Mantepin sholat, betul.
Oke, sekian Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sosial membawa Keberkahan. untuk kita semua. Jangan lupa subscribe di bawah. Dan bagi Nyalakan teman-teman loncengnya. yang mau mendonasikan bantuannya agar bisa lewat IG tim kita. Jadi mohon maaf apabila Apabila ada dan kekurangan salah-salah kata, kita pamit. Bye.